lah maksud gue bisa kayak gimana kalau pakai ini. Oke ngap, balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Jadi kali ini gue mau review mobil yang legendaris lagi, tapi ini nggak terlalu lama dan belum termasuk Motuba. Jadi ini adalah Toyota Grand New Kijang Innova 2000 cc yang tipe V tahun 2011. Jadi ini adalah varian bensin dari Kijang Innova ini. Dan ini transmisinya adalah manual. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita lihat ke depan. Ini di sini headlampnya dia sudah kristal multi reflektor, tapi dia masih bolam. Ini fog lamp juga masih bolam ya. Dan di sini lampu senya ini juga bolam. Oke, lanjut ke grill. Ini dia grillnya ada 3 bilah dan ini ada chrome di atas ini di kap mesin. Dan ada lambang triple ellipse. Oh ya, buat kalian yang salfok, ini strobo ini tambahan ya. Nih, ini dia tambahan. Oke, jadi ya tahu lah maksud gue bisa kayak gimana kalau pakai ini. Oke, kita lanjut. Di bawah ini dia ada 2 bilah di bumper depan. Dan sekarang kita lihat di kiri. Oh ya, di sini dia ada corner sensor ya di kiri depan sini, sama di sebelah kanan itu ini juga ada. Jadi ada 2 biji corner sensor. Oke, dan BTW corner sensor itu hanya di tipe V ya, sama V Luxury. Nah, sisanya yang V ke bawah nggak ada. Oke, lanjut ke fender. Nah, ini dia nggak ada tulisan VVT-i lagi ya di sini. Kayak generasi sebelumnya itu kan dia kalau bensin ada tulisannya VVT-i nih. Nah, ini udah nggak ada. Nah, lanjut ke bawah. Untuk ban dia menggunakan Bridgestone Ecopia dengan ukuran 205 65 R15. Dan BTW untuk motifnya ini beda ya sama tipe G sama tipe E atau tipe J. Dia motifnya tuh kayak gini. Tapi dia ringnya sama kok, ring 15. Dengan bautnya ada 5 di sini. Warnanya itu gunmetal. Tapi BTW gue lebih suka yang velgnya tipe G. Nggak tahu kenapa, kayak lebih gagah aja gitu daripada yang tipe V gini. Dan BTW dia sudah disc brake dan sudah ada ABS juga ya. Oke, lanjut ke pintu. Di sini dia ada side body molding dan ini ada seperti tambahan body kit gitu, dan ini nggak ada di tipe G. Dia tipe G nggak dapat. Dan lanjut ke handle. Ini handle-nya dia udah dilapisin chrome ya, ini di sini pinggirannya. Tapi kalau handle aslinya dia itu juga chrome. Jadi ini cuma ditambahin pelapisnya aja. Kalau yang ini dia dari bawaan dan dia masih pakai kunci biasa. Lanjut ke spion. Dia itu sudah ada signal lamp atau lampu sen di spion dan ini bawaan. Cuman dia masih manual retract ya. Karena untuk auto retract itu baru ada di generasi Innova Dono. Oke. Dan sekarang kita lanjut ke belakang. Ini dia bannya menggunakan ukuran yang sama ya. Tapi di sini dia remnya masih tromol, sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Pada zamannya itu masih bisa dimaklumi lah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita masuk ya. Oh ya, untuk kuncinya tuh masih biasa gini. Jadi ini kayak gini biasa. Ini ada unlock dan ada locknya. Langsung kita masuk. Kenapa itu ada bunyinya? Karena tadi lampunya gue nyalain. Sekarang gue matiin aja biar gak berisik. Oke, lanjut di door trim. Untuk door trim sini dia bedanya sama tipe G ke bawah. Di sini dia itu ada wood panel. Kalau tipe G itu dia masih abu-abu gitu. Dan ini handle-nya juga sudah chrome. Kalau yang tipe G dia sewarna sama door trim, beige kayak gini ya. Dan di sini dia ada kayak halus-halusnya, ada kain-kainnya gitu. Tapi BTW untuk bahan dia masih plastik door trimnya ya. Dan ini auto ini hanya ada di pengemudi ya. Tapi dia sudah auto down, auto up seperti ya pada Innova-Innova yang sebelumnya juga seperti itulah. Ada door pocket dan ini ada cup holder tapi cuma sebiji. Dan di sini dia ada speaker ya di depan sini. Oke. Lanjut ke jok. Untuk jok dia menggunakan bahan fabric ya. Ini bawaannya dia fabric. Dan di sini ada recline dan juga sliding, dan ini juga ada untuk seat height adjuster untuk meninggikan dan merendahkan kursi. Nah, itu nanti diputar caranya ngap. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia baru ada electric mirror ya, belum retract yang gue bilang tadi. Dan ini ya, ini alarm. Ini ada tombol dummy di sini. Oke. Dan di sini ini dia ada dimmer. Ini untuk
menaikkan dan menurunkan tingkat kecerahan speedometer. Oke, nanti gue praktekin. Nah, ini dia manual ya, dia 3 pedal. Nah, untuk kunci dia itu di sini ada kayak ringnya gitu nih, dia warna putih. Sekarang gue langsung masuk aja. Nah, untuk setirnya dia masih setirnya sudah bagus nih, udah 4 palang dan ada steering switch di sini. Dan ini dia sudah SRS airbag ya, dual. Dan oh ya, dia juga di sini sudah ada wood panel nih di paling atas ini. Dan juga di sini dia sudah ada kulit. Nah, itu dia udah kulit ya. Kalau tipe ke bawahnya dia masih biasa bahannya. Dan ini dia 4 palang. Oke, sekarang coba kita colokin. Kita lihat di speedometer ada apa. Oke, di speedometer ini coba gue akan menaikkan dimmernya ya. Nah, itu kan dia tambah terang. Oke, ini kita pakai yang paling maksimal aja. Nah, jadi di speedometer itu dia ada tachometer. Dan ini BTW sudah illumination. Ini dia ada odo. Nah, ini dan ini bisa diganti dari sini. Odo trip A, trip B, balik lagi ke odo. Nah, untuk MID lebih lengkapnya nanti gue jelasin. Ya, suaranya legend begitulah, kalian tahu lah gimana suaranya. Oke. Dan tadi untuk pengaturan setir cuman ada tilt ya, sayangnya belum ada teleskopik, tapi nggak apa-apa. Di sini untuk tuas lampu dan juga tuas lampu sen, dan di sini ada tuas untuk wafer. Dan ini ada wafer belakangnya, dan juga bisa diatur interval waktunya nih ngap. Nih. Jadi nggak cuman intermittent doang. Dan ini cuman ada di tipe V ya. Tipe G itu dulu nggak ada ininya. Kan gue dulu juga udah pernah tuh review yang tipe G, tapi yang diesel. Oke, lanjut ke sini dia manual biasa. Dan ini kalau kita masukin mundur, dia akan seperti ini. Tapi ini berhubung mobil ini kameranya lagi nggak ada, kayaknya lagi diperbaikin. Jadi ya dia cuma hitam doang. Tapi ini sebetulnya dia ada kameranya, gitu nggak? Oke. Dan di sini park brake biasa, masih model mekanikal ya. Dan di sini dia juga ada untuk penyimpanan, tapi dia juga bisa jadi cup holder. Nah, ini juga penyimpanan. Lanjut ke sini. Nah, ini semua tipe dari generasi sebelumnya ini juga udah ada. Ini ada konsol box di sini, dan ini gede loh di dalam. Oke. Dan ini untuk kalau orang Indo bisa buat naruh duit atau karcis gitu ya. Nah, untuk sensornya sendiri, ini di sini untuk tombol front parking sensor ya, atau corner sensor. Nah, ini untuk mematikan dan ini untuk menyalakan. Dan ini untuk tombol parking sensor di belakang yang 2 biji di tengah itu. Nah, dan di sini dia ada lighter, dan ini ada power outlet ya. Oke. Dan ini tadi buat yang nanya ini tombol apaan? Ini tombol buat strobonya tadi ya ngap. Ini tambahan ini. Oke, lanjut ke AC. Untuk AC dia sudah digital dan juga sudah auto nih. Dan ini pengatur arah semburannya lengkap nih. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan. Nih. Nah, untuk menyalakannya ini tinggal kipasnya ini tinggal dinaikin atau diturunkan. Oke, dia akan nyala sendiri. Nah, ini untuk tombol pengatur temperatur atau suhu. Semakin tinggi semakin panas, semakin rendah semakin dingin. Ya, seperti AC digital pada umumnya lah. Oke, untuk AC sepertinya cukup. Dan di sini ada tombol, ini tombol defogger ya, nih. Oke, dan ini hanya ada di tipe V untuk defoggernya. Ini lampu hazard. Oke. Dan ini untuk audionya dia sudah menggunakan audio double din touchscreen. BTW ini mirip kayak punya tipe G. Cuman bedanya kalau tipe V ini dia warnanya silver. Kalau tipe G kan hitam tuh. Nah, ini di sini dia ada radio. Nih. Ada radio, ada CD, ada eksternal, bisa ini nih, ini USB dan ada aux juga. Dan ini belum Bluetooth ya. Dan oh ya, di sini dia warnanya silver. Sama ada wood panel juga di sini. Nah, tadi yang gue bilang di sini itu ini adalah jam dan juga MID. Tuh. Ini ada average, dan untuk mengatur yang ada di sini, mengatur MID itu tombolnya ada di sini. Itu artinya display. Sekarang coba gua akan tekan, dia akan berubah dari average.
ada range, ada NA. Ini NA itu arah mata angin, northeast. Ada suhu, ini balik average lagi nih. Nah, ini untuk mengatur konsumsi dari 0 balik lagi ke average. Oke, cukup lengkap sih untuk MID-nya. Oke, dan di sini untuk spion tengah, di sini dia dynamic view biasa, dan di sini ada sunglass, holder ya di sini, dan ada juga lampunya, tapi ini masih bolam. Oke, dan di sini dia ada sun visor. Nah, cuman dia nggak ada kacanya di sini. Dan di sini yang ini ada kacanya nih, Hap. Oke, dan ini bisa buat nyisipin kartu tol atau kartu apalah gitu. Nah, lanjut ke sini untuk hand grip dia masih fix. Dan di sini dashboardnya ini ciri khasnya ya Innova generasi pertama, bisa dibuka di atas maupun di bawahnya. Oke, sepertinya cukup. Dan ini untuk airbag yang di sisi penumpang ya. Oh ya, BTW ini untuk dashboard dia plastik ya. Nih, ini plastik keras, ini juga plastik. Pokoknya ini full plastik. Door trim itu juga full plastik semua ya, Ngap. Ini seat beltnya dia sudah ada height adjusternya ya. Ini bahkan di tipe E ini juga udah ada, yang pernah gue review dulu. Keren sih ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke sisi tengah. Oke, Ngap, untuk di tengah ini ya dia sama seperti yang di depan. Cup holder juga cuma sebiji ya. Nah, ini ada door pocket, ada juga ini speakernya. Nah, untuk joknya ini dia sudah bisa recline. Ya iyalah, otomatis bisa karena untuk masuk ke baris ketiga. Dan dia juga sudah bisa sliding nih. Ya agak alot sih. Oke, ini better gue naik dulu karena ini emang agak alot. Alot gua kan serat karena emang jarang di anu ya. Ya pokoknya gitu. Oke, untuk jok tengah ini dia ada seat back pocket ini dari bawaan. Di sini ada cup holder, ini 2 biji ya cup holdernya. Terus di atas ini dia, nah ini istimewanya tipe V, itu dia ada roof monitornya nih. Nih. Oke, ini buat nyetel, buat nonton kalau yang punya anak atau yang ada adiknya masih kecil gitu, buat nonton film atau kartun gitu, di sini bisa. Dan ini ada untuk lampu, dan ini masih bolam. Ini juga ada double blower di setiap kursi. Jadi di setiap penumpang itu di depannya itu double blower, dan ini untuk mengatur kipasnya. Oke. Dan di sini lampunya juga masih bolam ya. Oke. Oke, lanjut ke sini dia juga masih fix ya hand gripnya. Dan istimewanya tipe V, dia di sini ada armrest. Kalau tipe G dia nggak ada ya, Ngap. Oke. Ini seat belt, ini 3 ya, di kiri, tengah, dan juga kanan. Cuman yang di tengah dan belakang itu dia nggak ada seat belt height adjuster. Oke. Nah, ini hooknya ini tambahan, aslinya dia nggak ada, cuma ditambahin doang. Oke, sekarang gue bakal masuk ke baris ketiga. Ini belum one touch tumble, jadi emang agak ribet. Satu, dan ini ada tuas lagi di sini. Tarik. Persis banget kayak Innova yang sebelumnya, yang pernah gue review itu. Sekarang langsung kita naik. Ya rasanya nggak beda jauh sih sama yang Innova yang dulu pernah gue review. Dan ini ada cup holder 2 biji. Nah, ini mantapnya tipe V itu dia antenanya dia print glass antena. Jadi dia antenanya udah nggak di atap lagi, nggak di atas, tapi di kaca sini. Sini ada cup holder sebiji doang tapi. Dan ini untuk headrestnya ini terpisah ya. Jadi dari baris pertama sampai ke 3 ini pisah semua. Good job lah buat Innova. Dan ini ada lampu lagi di sini, tapi ini masih buram juga. Oke, sekarang gue bakal nyoba. Ini gimana posisinya? Ini posisi paling mundur. Ya nggak dapat sih, nggak dapat space, cuma 2. Udah mentok nih malah. Dan untuk headroomnya masih oke lah, masih ada 3 jari. Ini gue tinggi 175 lah. Oke, kayaknya gue cukup untuk di sini. Dan ini untuk dashboardnya dari sisi tengah.
Oke, udah ya. Cara balikin joknya itu gampang. Tinggal gini. Sama gini aja. Oke. Oke, sekarang gue bakal liatin bagian belakangnya. Jadi untuk belakangnya itu dia ini juga masih full bolam. Dan ini bentuknya sedikit beda dari generasi yang sebelumnya. Tapi ini PNP kok sama di generasi sebelumnya. Makanya kalian jangan heran kenapa banyak banget Innova generasi pertama pre-facelift yang pakai stop lampnya GNKI, karena emang dia bentuknya mirip dan PNP gitu ngap. Nah, ini ada emblem 2.0 V. Dan ini ada garnisnya, ini dia warna chrome. Dan ini juga ada list chrome di antara kaca dan bodi gitu ngap. Dan ini ada wiper belakang dan juga ada high mount stop lamp ya di sini. Dan juga ini ada spoiler. Oke ngap. Dan ini BTW anu ya, dari sana ya, bukan tambahan. Nah, ini di bawah yang gue bilang ini parking sensor yang tombolnya di tengah. Ini adalah corner sensor. Nah, corner sensor ini cuman ada di tipe V ya. Jadi yang belakang ini juga dia ada 4. Kalau tipe G dia cuman 2. Gitu ngap. Nah, oke, sekarang langsung kita lihat bagasinya aja. Nah, untuk bagasi dia cukup luas. Gue dulu pernah nyoba bawa galon. Itu dia bisa muat sekitar 3-4 galon gitu ngap. Dan keren sih, karena emang ya harusnya bisa, karena dia aja bodinya gede Innova ini. Dan di sini dia ada hooknya. Ini ada hook. Dan di sini untuk dongkrak. Nah, itu ada dongkrak tuh, dan toolkit. Dan ini juga ada hooknya ternyata di sini. Itu ngap. Dan ini dia nggak bisa dibuka. Ya udah, dia cuman karpet doang. Karena ban serepnya itu dia ada di kolong. Nah, lu harus buka dari situ ngap. Itu. Dan gue rasa untuk bagasi cukup. Dan oh ya, untuk melipatnya ini didorong. Ini ada tuas kan. Dorong aja. Terus ininya didorong sandarannya. Terus ini ditarik. Nih, ini ada tali ditarik. Tarik sambil diangkat. Nah, terus ini tinggal digantungin aja di sini atau dicantolin. Oke, kita gantungin di situ. Oke ngap, ini udah kelipat ya. Oke, sama seperti yang sebelah kanan itu juga begitu. Jadi kayak gini penampakannya. Untuk menurunkannya, ini tinggal dilepas. Terus diturunin lagi. Dan ini didorong. Habis itu ini nanti ditarik. Nih. Oke, gitu ngap. Nah, ini gue rasa cukup untuk bagasinya. Oke. Nah, di kiri ini dia ada tangki bensin. Dan ini ya biasalah kalau dari kiri. Tadi kan dari kanan juga udah. Nah, ini kalau dari depan. Ini di depan dia sama kayak yang di driver, tapi nggak sama banget karena dia nggak ada seat height adjuster. Dan dia di sini juga sama kayak yang di depan ya, cuman ini power window-nya satu doang. Oke, masih sama lah, jadi nggak perlu gua masuk lagi. Nah, untuk kap mesin itu tombolnya ada di sini. Ini jadi ada 2 ya, ini jangan ketukar. Ini untuk bensin, yang hitam ini bensin, yang ini yang beige ini kap mesin. Oke. Oke ngap, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1 TRFE, kapasitasnya itu 2000 cc, bensin dengan tenaga 136 horsepower dan juga torsinya 182 Nm. Nah, dan ini ada modul ABS-nya nih ngap. Nah, oh ya, BTW dia penggerak belakang ya, atau RWD, rear wheel drive. Oke, gue rasa untuk mesin cukup. Ya, kalian udah tau lah suaranya gimana. Oke, ini baiknya gue matiin dulu aja. Oke, gue gas dulu kali ya, buat kalian yang penasaran suaranya. Oke, untuk suaranya kayak gitu ya ngap ya, kalian pasti udah pernah denger lah, sering denger malah. Oke, jadi gitu aja ya.
Oke ngap, jadi gitu aja untuk review Grand New Kijang Innova tahun 2011 2000 cc tipe V. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. And goodbye.